Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, admin Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekolah Walrus, di mana Ench dan kepala sekolah yang bernama Kiba ada di dalam suatu ruangan. Di sana Kiba bertanya, kira-kira apa sebenarnya tujuan dari para penyusup yang menyebabkan kekacauan saat ini? Ench pun menjawab, memang alasan mereka adalah menculik anak-anak raksasa, tapi apa tujuan utama di balik itu masih belum jelas. Kiba mulai mengingat-ingat siapa saja musuh dari para raksasa Elbaf. Ench pun berkata, menurutnya dalam dibalik kekacauan ini adalah pihak pemerintah dunia. Kiba yang mendengar dugaan Ench pun terkejut lalu bilang, setelah puluhan tahun tidak ada masalah, mengapa sekarang pemerintah dunia ingin mencari masalah dengan negeri Elbaf? Dia bingung apa sebenarnya yang sedang mereka incar. Ench pun menjawab, itu pasti berkaitan dengan harta karun misterius yang ada di Pulau Elbaf. Pemerintah dunia tidak mengetahui di mana harta karun itu disimpan, jadi mereka menculik anak-anak untuk menjadi sandera agar bisa ditukar dengan harta karun itu, sekaligus juga menjadikan Elbaf sebagai pulau yang berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, sejak lama memang pemerintah dunia sangat menginginkan kekuatan tempur dari para raksasa Elbaf. Kiba pun bilang dia berharap para prajurit raksasa akan mampu mengalahkan dan menginterogasi para musuh. Ench pun memintanya untuk tenang saja. Menurut Ench, jika para pasukan terbaik sudah datang dari dunia surga, maka dia yakin keadaan akan menjadi terkendali. Selain itu, Ench pun bilang jangan lupa bahwa di dunia matahari sekarang ada Dory, Brogy, dan juga Skopper Gaban. Terlebih juga ada bajak laut Tabi Jerami di pihak mereka, sehingga kekuatan dari orang-orang itu pasti akan mampu untuk mengatasi masalah dari para penyusup. Ucapan Ench membuat Kiba menjadi cukup tenang. Dia pun setuju dan hanya bisa berharap yang terbaik untuk Pulau Elbaf. Kiba juga berkata dia penasaran bagaimana reaksi dari para bangsawan di dunia surga ketika mereka mendengar kabar kekacauan ini. Dari cara bicara Kiba, sepertinya dia tidak terlalu suka dengan para bangsawan itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, cerita memperlihatkan ruangan otoritas di Marijois. Di ruangan tersebut, 4 Gorosei sedang berdiskusi. Mengapa hanya 4? Karena seperti yang admin Toraokun bahas pada video-video sebelumnya, Garling sudah bergerak pergi menjalankan misi menghadapi pasukan revolusi bersama dengan Shamrock. 4 Gorosei pun berbicara mengenai Luffy yang ada di Elbaf sekarang ini. Si Tabi Jerami itu memang merupakan salah satu nama yang menjadi topik penting bagi pemerintah dunia, apalagi setelah dia lolos dari Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu. Warkuri berkata, dia khawatir jika di Elbaf, Luffy akan semakin menjadi berkembang, karena Warkuri tahu bahwa Dewa Matahari Nika berasal dari sana. Di negeri itu, Luffy pasti akan menemukan sesuatu yang bisa membantunya untuk semakin menguasai kekuatan yang dia miliki. Menurut Warkuri, sewaktu di Pulau Egghead kemarin, penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika masih belum terlalu hebat. Kebebasan dan imajinasi Luffy dalam pertarungan masih sangat terbatas. Warkuri merasa cukup unggul jika harus bertarung melawan Luffy ketika di Pulau Egghead kemarin. Saat admin Toraokun membaca chapter-chapter di Pulau Egghead yang lalu, memang serangan Luffy dalam mode Gear 5 pada saat itu tidak bisa melukai tubuh Warkuri. Warkuri adalah Gorosei dengan pertahanan yang paling kuat, berbeda dengan Saturn yang terlalu mengandalkan regenerasinya. Jadi wajar Warkuri merasa masih lebih unggul dari Luffy saat di Pulau Egghead yang lalu. Hanya saja karena tiba-tiba Emmet mengeluarkan haki Joy Boy, mereka pun langsung terpantal kembali ke Marijois, sehingga mereka pun gagal menangkap Luffy. Nah, jika Luffy di Elbaf sekarang akan mengalami perkembangan, maka dia berpotensi menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Seandainya dia mencapai puncak kekuatannya sehingga mampu untuk menguasai kebebasan dan imajinasi dengan sempurna, maka Warkuri yakin Luffy akan sangat sulit untuk dihentikan. Jangankan Warkuri, bahkan semua Gorosei sekalipun tidak akan bisa menghentikan Luffy yang mencapai kekuatan maksimal dari Dewa Matahari Nika. Nusjuro pun paham kekhawatiran dari Warkuri. Dia juga mengerti mengapa kemarin Saturn dieksekusi oleh Im Sama usai gagal menghentikan Luffy di Pulau Egghead, karena si Tabi Jerami itu memang berpotensi menjadi masalah besar untuk pemerintah dunia. Mars pun berkata, sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap era, Nika selalu menimbulkan masalah. Baik itu Nika dalam dunia pertama, Joy Boy dalam dunia kedua, dan sekarang Luffy si Tabi Jerami dalam dunia ketiga. Mars lalu melanjutkan bicaranya dengan berkata, keberadaan Nika yang selalu menjadi masalah bagaikan rantai takdir. Jupiter pun menanggapinya dengan bilang, pada era ini masalah nikah harus benar-benar dituntaskan. Rantai takdir itu mesti segera dihancurkan. Jupiter tahu memang tidak akan mudah, tapi mereka harus melakukannya dengan segala cara.
Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan dunia bawah Elbaf. Zoro, Sanji, Goldberg, dan Stansen sudah membawa banyak daging ke tempat Luffy, Loki, dan yang lain. Pada pembahasan Admin Terakhir sebelumnya, ketika mereka mencari daging di hutan dunia bawah, Zoro, Sanji, Goldberg, dan Stansen menemukan sebuah lubang besar. Itu adalah gerbang menuju ke wilayah paling dasar di Pulau Elbaf. Namun karena saat ini wilayah itu sudah terendam air laut, maka sangat sulit untuk dimasuki, karena memang wilayah itu terlalu dalam dan juga berbahaya. Jadi Sanji pun meminta Zoro untuk tidak macam-macam dulu. Yang paling penting sekarang adalah membawa daging yang banyak ke tempat Luffy dan yang lain berada. Kini mereka pun sudah kembali ke tempat semula. Loki telah makan banyak daging yang mereka bawa dan kondisinya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Gear pun berkata, Loki benar-benar tidak normal karena bisa membaik dengan cepat hanya dari makan daging saja. Sanji pun bilang Luffy juga sama. Asalkan ada daging, dia bisa pulih dari luka apapun. Kemudian Loki mulai berbicara dengan Luffy tentang perjanjian mereka. Dia meminta Luffy untuk segera membebaskannya karena dia harus balas dendam kepada para ksatria suci yang dia yakini sedang mengacau di dunia atas sekarang ini. Loki pun menegaskan bahwa dia akan mendapati janji untuk memberitahu keberadaan Shanks. Pada pembahasan Admin Taro-kun sebelumnya, Loki memang sudah dibebaskan dari beberapa rantainya. Namun karena dia mengamuk dengan memanggil petir dengan palu Ragnir, maka Luffy dan yang lain pun memasang semua rantai Loki lagi. Loki pun di sini berkata, tadi dia hanya sekadar pemanasan saja. Dia berjanji tidak akan mengamuk seperti itu lagi. Setelah mempertimbangkan, Luffy bilang dia akan membebaskan Loki. Dia meyakinkan Hajudin dan kawan-kawan bahwa dia akan bertanggung jawab secara penuh. Jika Loki macam-macam, dia akan segera menghentikannya apapun yang terjadi. Bukan hanya dipukul dengan serangan biasa seperti sebelumnya kemudian dirantai, tapi kali ini jika Loki mengamuk lagi, Luffy akan menghajar Loki dengan sekuat tenaga. Seperti saat Luffy menghajar Kaido di Pulau Onigashima kemarin. Itu berarti jika Loki mengamuk lagi, maka Luffy akan mendombakan Loki dengan teknik Bajrangan agar Loki tidak bisa bangkit kembali. Tapi sebelum Loki dilepaskan, Zoro naik ke atas tubuhnya dan mengacungkan pedang kepada Loki. Dengan aura intimidasi yang sangat kuat dan mengerikan, Zoro bilang jika Loki macam-macam dan menipu Luffy lagi, maka dia akan menghabisinya. Loki pun menyeringai lalu berkata, sudah lama dia tidak merasakan aura buas seperti ini. Dia pun bilang untuk sekarang dia tidak punya niat yang macam-macam, karena prioritas utamanya saat ini adalah balas dendam kepada para ksatria suci. Dalam kesempatan ini, Zoro pun bertanya, memang apa sebenarnya harta karun misterius yang berada di wilayah paling dasar di Pulau Elbaf? Goldberg tadi bilang bahwa dulu sebelum Loki memakan buah iblis, Loki pernah mencoba berenang menyusuri dunia paling dasar yang sudah terendam air laut itu. Jadi pasti Loki tahu di sana ada apa. Loki pun bilang, baiklah dia akan memberitahunya. Di wilayah paling dasar itu ada banyak harta karun, termasuk buah iblis yang sangat kuat. Bahkan di sana pun ada tubuh dari bajak laut yang sangat kuat. Tubuh itu telah membeku dan dikubur dengan sangat dalam. Jadi meskipun wilayah sana terendam air laut, tubuh yang membeku itu tidak mencair dan juga tidak membusuk. Tubuh dari bajak laut itu menyimpan banyak misteri, sehingga diinginkan oleh banyak sekali pihak. Loki juga menduga bahwa itu adalah salah satu hal yang diincar oleh pihak pemerintah dunia. Dengan ucapan Loki yang mengejutkan ini, tentu tubuh bajak laut hebat yang membeku itu adalah tubuh Rox Disebek. Karena seperti yang Admin Terakhir bahas sebelumnya, Loki dari saat masih kecil sangat mengidolakan Rox Disebek. Jadi tentu tubuh bajak laut yang dibahas oleh Loki ini adalah tubuh Sebek. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Shamrock yang sedang berada di atas kapal. Selagi Galing berhadapan dengan Dragon, Shamrock masih memantau keadaan sekitar. Di sana Shamrock mengingat kembali perkataan Galing beberapa waktu yang lalu. Diperlihatkan flashback saat percakapan itu terjadi. Sebelum berangkat menjalankan misi, Galing sempat membicarakan hal-hal penting dengan Shamrock. Salah satunya adalah tentang penyandang Di. Mengapa Galing menyinggung soal ini? Karena Di memang berkaitan erat dengan berbagai permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini. Seperti yang kita tahu, Dragon sebagai pemimpin dari pasukan revolusi adalah bagian dari penyandang inisial itu. Bahkan Galing tahu dari masa ke masa orang-orang Di selalu saja menimbulkan masalah besar. Dia cerita kepada Shamrock, dia sangat ingat pada masa lalu ada seorang bajak laut bernama Rox Disebek yang sangat berbahaya. Aksi-aksinya sukses menghebohkan dunia hingga akhirnya dia menghilang bersama Pulau God Valley. Kemudian setelah Rox Disebek menghilang, dimulailah era bajak laut Roger yang juga merupakan seorang penyandang Di. Bahkan di masa sebelum mereka pun tak terhitung banyaknya orang-orang Di yang sering berulah. Dalam masa sekarang juga, para penyandang inisial di generasi baru tak henti-hentinya menggemparkan dunia, seperti Dragon, Kurohige, dan juga Luffy. Ketiganya bisa menjadi ancaman besar jika pemerintah dunia tidak bertindak cepat. Setelah Galing membahas itu, Shamrock pun mulai berbicara tentang saudara kembarnya yaitu Shanks. Dia bilang, dari semua informasi yang dia ikuti mengenai Shanks, dia memiliki hubungan erat dengan orang-orang penyandang Di. Dulu kaptennya adalah Goldie Roger, kemudian topi jerami yang Shanks pakai diberikan kepada Monkey D. Luffy, lalu diketahui bahwa Shanks
Shanks juga bermusuhan dengan Marshall di Teach. Semua orang yang berkaitan dengan Shanks itu adalah para penyandang di. Garling pun membenarkan hal tersebut. Dia bilang takdir Shanks berhubungan erat dengan para penyandang inisial tersebut. Menurut Garling, soal permusuhan si rambut merah itu dengan Kurohige bukan sebuah persoalan. Justru bagus jika dia memusuhi seorang penyandang di. Namun kabar tentang hubungan baiknya dengan Luffy lah yang harus diwaspadai. Jika pada masa depan nanti dia berpihak pada si Tobi Jerami itu yang merupakan penyandang di, maka keluarga Vigarland harus bertanggung jawab untuk segera menghentikan Shanks. Meski Shanks secara resmi tidak lagi terhitung dalam keluarga itu karena dia menolak bergabung kembali Joyce, tapi secara biologis dia tetaplah memiliki darah Vigarland. Maka jika suatu hari nanti perang besar terjadi dan Shanks malah memihak orang-orang di yang jelas-jelas merupakan musuh alami Tenryubito, maka tentu Garling dan Shamrock sebagai keluarganya tak boleh tinggal diam saja. Tapi Garling mengingatkan bahwa itu urusan nanti. Untuk sekarang dia meminta Shamrock fokus pada pengawalan suplai dan menghadapi pasukan revolusi. Shamrock pun paham soal hal itu. Misi yang ada sekarang tentu merupakan prioritas. Meski begitu, Shamrock masih penasaran untuk membahas tentang di lebih lanjut. Dia bertanya saat ini ada berapa penyandang di yang sudah terkonfirmasi. Garling menjawab hanya sedikit yang sudah diketahui, tapi dia yakin yang tidak diketahui ada lebih banyak lagi. Admin Teraokun pernah membahas bahwa para penyandang di sebenarnya masih banyak di luar sana, hanya saja yang terekspos ke publik hanya beberapa saja. Sebab tak sedikit dari para penyandang di itu yang hidup sambil menyembunyikan identitas asli mereka. Mereka baru akan muncul ketika perang besar nanti terjadi. Kilas balik pun berakhir dan diperlihatkan Shamrock bersiap untuk menyerang kapal pasukan revolusi yang lain. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Teraokun, Shambles.